Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu model deret waktu, yaitu Autoregressive Integrated Moving Average. Atau lebih tepatnya pada video kali ini akan dibahas terlebih dahulu, hanya review saja tentang model Autoregressive Moving Average, jadi belum masuk ke integratednya. Untuk kedepannya, karena video ini hanya membahas review, mungkin akan dibahas lebih jelas, lebih detail untuk satu persatu dari tahapan pemodelan deret waktu, khususnya untuk model ARMA ataupun model ARIMA. Untuk video kali ini dipertegaskan lagi hanya membahas tentang review dari pemodelan ARMA saja. Nah, jadi ada beberapa pola data, ini hanya beberapa saja yang ditampilkan. Yang pertama adalah pola tren, pola musiman, dan pola stasioner. Ada beberapa pola lain lagi yang biasa digunakan, ada pola horizontal, ada juga biasa yang disebut dengan pola siklis, dan lain-lain. Nah, untuk pola tren sendiri, pola tren itu terjadi jika terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Jadi, perlu diingat terdapat kenaikan atau penurunan ya, tidak mesti kenaikan. Jadi, yang namanya tren belum tentu hanya tren naik saja, ada namanya tren turun. Nah, jadi dalam jangka panjang. Jadi, sebenarnya untuk tren ini bisa kita tarik garis. Kalau kita mau ngelihat trennya, bisa kita tarik garis seperti ini. Nah, garis lurus misalnya. Nah, itu garis trennya. Tren berarti dia tren naik. Tapi memungkinkan juga, misalkan kita punya data seperti ini. Berarti dia tren turun. Jadi semakin bertambahnya waktu, semakin waktunya bertambah, maka datanya semakin menurun. Itu namanya pola tren. Berbagai macam metode yang biasa digunakan untuk pola tren mungkin ada Winter, Holt Winter, exponential smoothing, dan lain-lain. Ya, kalau tidak salah ya. Jadi ada juga model untuk pola tren. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah pola musiman. Pola musiman ini terjadi jika suatu daerah dipengaruhi oleh faktor musiman, misalnya kuartal tahun tertentu, bulanan, atau hari-hari pada minggu tertentu. Contohnya misalkan untuk kenaikan, contohnya adalah curah hujan. Curah hujan itu kan musiman ya. Jadi seperti yang kita ketahui di Indonesia ada dua musim, musim panas dan musim hujan. Nah, curah hujannya akan tinggi ketika musim hujan, jadi nanti polanya mungkin setiap 6 bulan sekali dia polanya akan sama gitu. Jadi 6 bulan mungkin curah hujannya akan naik, nanti 6 bulan berikutnya akan turun mungkin, kemudian naik lagi. Nah, ketika dia membentuk pola yang pola dalam waktu tertentu, dalam jangka kurun waktu tertentu, maka kita bisa katakan dia sebagai pola musiman. Contohnya saja bisa dilihat dari plot data pola musiman di sini. Ini dia berulang bentuknya, pola musiman. Nah, ini nanti bisa kita tentukan juga periode musimannya berapa. Apakah 6, misalkan datanya data bulanan. Oh, periode musimannya 6. Berarti setiap 6 bulan sekali polanya akan berulang seperti itu. Nah, untuk pola musiman tersendiri, metode yang biasa digunakan yang berkaitan dengan ARIMA itu ada namanya model seasonal atau seasonal ARIMA atau SARIMA. Nanti akan kita bahas di video, nggak tahu video keberapa setelah ini ya. Jadi akan dibahas model SARIMA. Ordernya nanti bertambah. Kalau model ARIMA kita punya order PDQ, model SARIMA kita punya order PDQ kecil untuk model ARIMA-nya dan PDQ untuk model SARIMA-nya. Kemudian ada juga yang terakhir adalah pola stasioner. Pola stasioner ini terjadi jika data berfluktuasi di sekitar rata-rata dan varians yang konstan. Nah, pola stasioner ini adalah syarat wajib untuk model ARMA. Jadi datanya harus stasioner, baik dalam rataan maupun dalam varians. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah stasioner. Stasioner itu ada dua, ada stasioner kuat, ada stasioner lemah. Kalau kuat, jika distribusi gabungannya dari YL1, YL2 sampai YLN adalah sama dengan distribusi gabungan untuk YT1 min K, YT2 min K, sampai YTN min K untuk semua waktu T1, T2 sampai Tn dan waktu K.
Contohnya galat murni. Nah, pada kenyataannya pada berbagai kejadian yang terjadi sehari-hari jarang sekali ditemui kejadian yang memenuhi stasioner kuat. Nah, kemudian ada stasioner yang kedua, ada stasioner lemah. Nah, ini yang sering kita gunakan, yaitu jika fungsi dari rataan konstan sepanjang waktu dan variansi untuk semua waktu T dan laka konstan. Ini yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah rataan konstan tadi, asumsinya untuk yang lemah, stasioner lemah, rataan konstan, dan varians konstan. Dikatakan konstan ketika datanya berfluktuasi di antara nilai rata-rata. Kalau varians konstan berarti jaraknya sama. Fluktuasinya, datanya tidak berfluktuasi, bukan tidak berfluktuasi ya. Fluktuasinya sama, misalnya seperti ini. Nah, ini kan sama kenaikannya. Tapi misalnya varians tidak konstan, contohnya seperti apa? Contohnya adalah, misalnya data fluktuasinya seperti ini, tiba-tiba naik seperti ini. Nah, ini sudah dipastikan secara visual dia variansinya tidak konstan. Seperti itu. Jadi dia harus rataan dan variansnya konstan. Untuk mengujinya menggunakan uji apa? Yang sering digunakan untuk menguji stasioner dalam rataan adalah menggunakan uji augmented decay Fuller, yaitu menguji akar unitnya. Semoga saja nanti akan kita bahas di video berikutnya. Kemudian ada varians konstan. Varians konstan itu mengujinya biasanya menggunakan box Cox. Nanti ada transformasinya, ada nilai-nilai lambda. Kalau nilai lambdanya sama dengan 1, maka tidak perlu ditransformasi lagi. Tapi misalnya nilai lambdanya 2, maka kita transformasi kuadrat. Jadi datanya dikuadratkan. Setiap observasinya dikuadratkan. Oke ya, itu sekilas saja. Nanti bisa dibaca lebih lanjut lagi tentang materi kestasioneran. Nah, ini adalah model darat waktu stasioner. Ada model autoregresif atau AR, moving average atau MA, dan autoregresif moving average atau ARMA. Jadi misalkan YT itu terdiri dari Y1, Y2 sampai YN, dan residual pada waktu T-nya berdistribusi normal dengan rataan 0 dan variansnya sigma kuadrat dalam, maka model autoregresif ordernya P, ARP biasanya, yaitu YT sama dengan V1 YT-1, V2 YT-2, sampai VP YT-P ditambah ET. Atau bisa disederhanakan rumusnya menjadi VB YT sama dengan ET. Moving average, dia adalah kombinasi linear dari galat. Jadi YT sama dengan ET, min theta 1 ET min 1 min theta 2 ET min 2 sampai theta Q ET min Q. Karena ordernya Q ya. Nah, si model moving average ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi YT sama dengan theta BET. Model ARMA atau regressive moving average adalah kombinasi gabungan dari AR dan MA. Sehingga rumusnya tinggal kita jumlahkan saja. Atau bisa disederhanakan bentuknya menjadi VBYT sama dengan theta BET. Dengan tadi VB-nya apa? VB besar ya, V besar B itu adalah 1 min V1B min V2B kuadrat sampai min VP B pangkat P. Kalau theta B-nya 1 min theta 1B sampai min theta Q BQ. B-nya apa? B-nya adalah backshift operator. Backshift operator maksudnya di sini kalau misalnya kita punya BYT, misalkan kita punya BYT, maka ini sama dengan YT-1. Kalau kita punya B kuadrat YT, maka dia itu adalah YT-2, dan seterusnya. Oke, jadi itu model deret waktu stasioner. Nah, ini adalah tahap pemodelan Box-Jenkins. Jadi di Box-Jenkins mengatakan ada 3 tahapan utama. Yang pertama adalah identifikasi order, yang kedua adalah estimasi parameter, dan yang ketiga adalah uji diagnostik residual. Jadi ini 3 tahapan utama. Tahapannya yang pertama mulai, kemudian kita input data. Input data ini kesalahan bentuknya, harusnya dia jajar genjang. Input data, kemudian kita uji apakah dia stasioner. Kalau di sini masih secara umum, pada
realisasinya nanti harus diuji stasioner dalam rataan dan varians. Ketika tidak stasioner dalam rataan atau varians, nanti kita diferensiasi atau transformasi, tergantung dia tahapan mananya. Kemudian kalau sudah stasioner, maka kita identifikasi order sampel ACF dan PACF. Menggunakan apa? Nanti menggunakan tabel yang sudah disediakan. Di buku WEI ada tabelnya, kriterianya. Kapan model AR, kapan model MA, kapan model ARMA. Sehingga dari identifikasi order sampel ACF dan PACF ini kita akan dapat beberapa kemungkinan model. Ingat ya, beberapa kemungkinan model. Jadi tidak mungkin hanya satu model. Pasti ada beberapa, minimal 2 model, 2 order yang kita dapat. KAR1, KMA1, atau dan lain-lain ya. Jadi ada beberapa model yang mungkin. Nah, dari model-model tersebut kita estimasi parameternya. Misal kita punya model AR1, maka parameter yang kita estimasi adalah parameter V, karena cuma satu ya. Nah, masing-masing model yang kita sudah dapatkan di identifikasi order, kita estimasi parameternya dengan menggunakan kuadrat terkecil. Bisa juga menggunakan metode maximum likelihood estimation. Bebas, mau memilih yang mana, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian setelah dapat nilainya, parameternya, kita uji signifikansi parameter. Jangan lupa untuk menguji signifikansi parameter. Yang mana yang signifikan, yang mana yang tidak. Setelah itu kita uji diagnostik residualnya. Apakah dia residualnya harus memenuhi white noise? Asumsi white noise ada 2. Residualnya independen atau saling bebas antar lak waktu. Yang kedua adalah berdistribusi normal. Untuk ya terbalik ya. Yang pertama berdistribusi normal dapat kita lihat dengan normal Kiki plot dan histogram, atau kalau mau pakai uji bisa pakai uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji kenormalan. Yang kedua adalah independensi atau saling bebas. Ini bisa diuji dengan, bisa kita lihat dengan melihat plot ACF residual. Jika dia berada masih dalam batas signifikan, maka dia artinya tidak berkorelasi antar lak waktu. Artinya dia saling bebas. Nah, model-model yang memenuhi itu kemudian kita lihat, kita bandingkan lagi. Misalkan kondisinya semua model dia memenuhi, dia parameternya signifikan dan diuji diagnostik residualnya juga memenuhi, maka kita uji pilih model terbaiknya adalah model yang memiliki nilai MSE terkecil. Ini tidak mutlak harus MSE, mean square error, bisa juga mean absolute percentage error, atau bisa juga menggunakan Akaike atau AIC, maksudnya AIC, BIC, bisa juga seperti itu. Jadi ada beberapa parameter untuk memilih model terbaik, mana yang menjadi model terbaik. Oke, setelah kita dapat model terbaik, maka model tersebut bisa kita gunakan untuk memprediksi. Ingat, karena model ARMA, model deret waktu, adalah model untuk peramalan atau untuk prediksi. Jadi setelah mendapatkan model terbaik, maka kita bisa prediksi data observasi berikutnya, observasi T-1 menggunakan model terbaik yang sudah kita dapatkan. Nah, ini adalah identifikasi order tadi yang sebelumnya saya katakan. Di buku WEI ada plot ACF dan PACF. Dia model ARP ketika ACF-nya tail off dan PACF-nya cut off setelah log P. Dia dikatakan model MA atau moving average kalau ACF-nya cut off dan PACF-nya tail off. Dan dia dikatakan autoregressive moving average atau ARMA ketika dua-duanya ACF dan PACF-nya tail off. Mana yang tail off, mana yang cut off nanti semoga bisa kita bahas, atau kalau tidak, banyak sekali referensi-referensi yang mengatakan, memberikan contoh, oh ini namanya tail off, ini namanya cut off. Nah, perlu diingat, jadi untuk mengidentifikasi order, menentukan order bukan berarti trial and error. Artinya kita coba AR1, kita coba MA1, cuma ARMA 1, 1, ARMA 1, 0, ARMA 0, 1. Kita coba masing-masing order, bukan ya. Jadi bukan mencoba masing-masing order, sudah ada kriteria penentuannya. Jadi yang perlu diingat adalah jangan bekerja tidak efisien jadinya ketika kita mencoba semuanya. Ketika kita mencoba semua kemungkinan ordernya, akan banyak sekali kemungkinan ordernya pasti. Nah, tapi lebih efisien ketika kita mengidentifikasinya melalui order, mengidentifikasinya melalui plot ACF dan PACF-nya. Seperti itu. Nanti
akan kita bahas detail lagi untuk tahapan pemodelan menggunakan model ARIMA di video berikutnya. Nah, untuk video kali ini untuk review sekilas, review cepat saja untuk model ARMA. Sampai di sini dulu, silahkan dipelajari, ingat poin-poin pentingnya, baca referensi-referensi lain, dicoba dengan data-data yang berbeda-beda. Karena masing-masing data punya kriterianya masing-masing, punya keunikannya masing-masing. Terima kasih.